Hai parents, welcome back to my YouTube channel Suli Family. Video hari ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya yang membahas tentang program Merdeka Belajar episode 24 yang dikeluarkan oleh Nadiem Makarim yang isinya adalah menghilangkan tes calistung sebagai syarat untuk masuk SD. Dan kalau parents belum sempat menyaksikan videoku sebelumnya, untuk linknya akan aku cantumkan di kolom deskripsi supaya parents nggak ketinggalan dan omongan kita hari ini nyambung. Oke, langsung aja setelah aku kupas lebih dalam lagi, ternyata penghilangan tes calistung sebagai syarat untuk masuk SD sudah dikeluarkan pemerintah sejak tahun 2018. Namun apa? Kenyataannya di lapangan dari tahun 2018 sampai tahun 2022, syarat tes calistung sebagai syarat untuk masuk SD ini masih diberlakukan oleh sekolah-sekolah. Kenyataan di lapangan tidak sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Ada apa dengan sekolah-sekolah? Mengapa tidak berani untuk menerima tanpa tes calistung? Dan ini juga bisa menjadi masukan bagi pemerintah. Kenapa ya? Mungkin pemerintah perlu evaluasi lagi kenapa tes calistung ini tetap diberlakukan oleh sekolah-sekolah sebagai syarat untuk menerima anak-anak ketika mereka masuk sekolah dasar. Pemerintah perlu berbenah, pemerintah perlu evaluasi, kalau perlu saya sarankan untuk memberikan sanksi kepada sekolah yang masih menganut tes calistung sebagai syarat untuk masuk SD, supaya kedepannya peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah ini tidak sekedar hanya menjadi tulisan atau tidak sekedar hanya menjadi wacana saja. Mengingat tidak semua anak memiliki kesempatan untuk menduduki bangku PAUD. Dan mengingat juga bahwa kematangan anak untuk belajar calistung secara lancar itu ada di usia 7 tahun. Dan ini adalah usia ketika mereka masuk sekolah dasar, bukan ketika mereka ada di jenjang PAUD. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah kenapa sih sekolah dasar begitu takut menerima siswa yang belum lancar calistung? Ini juga perlu menjadi evaluasi, karena mungkin materi-materi di SD yang terlalu berat, yang tidak sesuai dengan kemampuan anak-anak yang belum bisa lancar calistung, sehingga sekolah-sekolah tidak berani untuk mengambil atau menerima anak-anak yang belum lancar calistung. Oleh karena itu, pemerintah perlu evaluasi lagi materi-materi yang ada di sekolah dasar. Karena kalau kita lihat berbagi pengalaman dari orang tua yang punya anak di sekolah dasar, kalau bisa diceritakan, pelajaran-pelajaran di sekolah dasar itu terlalu berat bagi anak-anak seusia mereka. Kadang kalau saya lihat di usia kelas 2 SD, mereka sudah diajarkan perkalian, sudah diajarkan banyak hal yang tidak sesuai dengan otak mereka, seperti itu, perkembangan otak mereka. Nah, saya harapkan kalau memang pemerintah tidak menerapkan tes calistung sebagai syarat untuk masuk SD, berarti harus kembali disesuaikan materi-materi yang ada di sekolah dasar ini sendiri, supaya anak-anak yang memang belum lancar calistung bisa mengikuti pelajaran-pelajaran di SD. Kita bayangkan aja ya, kalau misalnya ini terjadi, misalnya sekolah menerima anak-anak yang belum lancar calistung, tetapi ternyata pelajaran SD begitu berat, apa yang akan terjadi pada otak anak? Apa yang akan terjadi pada mental anak itu sendiri? Mereka tidak menyukai sekolah, mereka akan mulai minder, mereka mulai menyerah gitu ya, dengan kondisi-kondisi yang ada. Usia mereka ini adalah usia di mana mereka bertumbuh, mental mereka bertumbuh, tapi kalau mereka ditekan sejak mereka kecil, kita bisa bayangkan apa yang terjadi pada kehidupan mereka selanjutnya. Kemudian pertimbangan selanjutnya adalah kalau ini diterapkan oleh sekolah-sekolah,
Sudah siapkah guru-gurunya menerima anak yang memang belum lancar calistung? Karena kita tahu sendiri ya, sebagai orang tua, mengajarkan anak-anak calistung itu bukan sesuatu yang mudah. Butuh effort yang besar, butuh kesabaran yang besar, dan di sini apakah guru-guru sudah siap untuk mengajarkan calistung kepada anak-anak yang memang belum lancar calistung ketika ada di jenjang sekolah dasar? Seringkali yang terlontar dari ucapan guru kepada anaknya adalah, "Kamu di PAUD belajar apa sih? Kok sampai sekarang belum belajar calistung?" Kayak gitu ya, seringkali kita dengar hal itu gitu. Seringkali guru-guru mengeluh karena anak-anak lulusan PAUD belum bisa calistung. Ya karena memang seperti itu, terjadi kesenjangan antara PAUD dan SD. Nah, kalau peraturan ini diterapkan, tentu saja guru harus sudah siap menerima anak yang belum lancar membaca, belum lancar menulis, belum lancar berhitung. Kemudian, saya pernah mendengar cerita ya, ini salah satu sekolah yang ada di Indonesia. Jadi, kalau si anak belum lancar calistung, alhasil anak ini akan dikumpulkan bersama anak-anak lainnya yang belum lancar juga, dan mereka akan mendapatkan sesi khusus di atas jam 1 siang untuk khusus belajar calistung, memperbaiki tulisan mereka, memperbaiki kelancaran mereka membaca, menulis, berhitung, seperti itu. Kita bayangkan saja, ini anak usia masih 7 tahun, mereka sudah sekolah dari jam 7 sampai jam 1, kemudian mereka di sesi lagi dari jam 1 sampai jam 2, jam 3, kita bayangkan otak mereka. Apakah mereka mampu untuk menanggung hal yang begitu berat sejak mereka kecil? Apakah dengan cara seperti itu kita bisa percaya dengan sekolah bahwa sekolah ini adalah sekolah yang positif gitu ya, anak-anak akan senang datang ke sekolah. Tapi kalau sistemnya seperti ini bagaimana ceritanya anak-anak akan senang dengan sekolah? Ayo dong sekolah dasar, ayo dong pemerintah mulai berbenah dari sekarang. Jangan memaksa anak untuk, melakukan lancar calistung, tapi dengan cara seperti ini, sekolah-sekolah dan pemerintah juga ayolah evaluasi sistem belajar pendidikan di sekolah dasar ini sendiri. Kalau anak-anaknya dikreditkan seperti ini, mereka dipisahkan dari teman-temannya yang memang sudah lancar calistung, mungkin sistemnya supaya cepat gitu ya, supaya anak-anak ini bisa mengejar ketertinggalan mereka. Tapi kita bayangkan mental mereka, "Oh iya, aku memang kurang mampu. Oh iya, aku seperti ini seperti ini. Aduh, aku sudah terlalu lelah untuk belajar, ditambah lagi aku harus ikuti sesi ini." Wah, ini rasanya terlalu berat. Jadi, dimohon kepada guru-guru, dimohon kepada pemerintah, yuk kita evaluasi yuk program pendidikan kita sekarang ini. Apakah program ini memang sudah sesuai dengan perkembangan otak anak-anak kita? Nah, itu tadi suara hati emak-emak. Saya percaya ini bukan hanya suara hati saya, tapi suara hati banyak orang tua di Indonesia yang anaknya akan memasuki jenjang sekolah dasar. Saya harapkan dengan adanya video ini bisa menjadi bahan pertimbangan atau bahan evaluasi bagi sekolah, bagi pemerintah, supaya bisa kembali memperhatikan materi-materi yang ada di SD dan supaya tes calistung yang tidak dijadikan syarat sebagai masuk SD ini bukan hanya sekedar wacana, bukan hanya sekedar tulisan, tapi ini dapat diaplikasikan di lapangan. Dan saya harapkan komentar dari para orang tua juga, cerita-cerita yang dialami oleh orang tua dan bagaimana tanggapan, parents semua tentang penghapusan tes calistung sebagai syarat masuk SD ini ya. Saya akan baca komentarnya satu persatu. Oke, sekian dari video ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye, God bless you.